Cek, cek. Tuhan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Come on, lift up your voice. Oleh darah anak domba, oleh apa? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Come on. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. One, two, three, go! Domba, katakan, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, kami ditebus dan kami dibebaskan. Tapi tugas kita adalah menjadi kesaksian sampai kepada bangsa-bangsa. Amin. Yeay. Come on. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian William, amin. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, lebih. Oleh darah anak domba, sebut namamu, katakan, oleh kesaksian William, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Malam hari ini saya akan membawa topik tentang ini ya, tentang Tritunggal atau Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang sering jadi polemik. Nah, saya berdoa supaya teman-teman bisa memahami tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ya, hierarki mereka dan bagaimana Allah Bapa bekerja lewat Allah Putra. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati program studi Bible kita dengan pembahasan Trinitas, mari kita nikmati lagu rohani dulu ya. Setelah itu baru nanti kita bahas tentang Trinitas.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, shalom semuanya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih Shalom Bunda Mun, shalom. tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Bunda Mun, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Ya, shalom shalom. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh sangat baik. Urapi lidah bibir hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang menyembunyikan rahasia-Mu dan Engkau yang menyatakan apa yang menjadi rahasia-Mu. Tutup bungkus tubuh jiwa roh hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu dan tahirkan hamba Tuhan. Layakkan hamba untuk menyampaikan tentang Bible study ini biar kami mengerti dan memahami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, Tuhan kami juga hamba berdoa untuk mengalahkan kuasa kedagingan hamba, dan biarkanlah hamba hidup terus di dalam kasih setia Tuhan, dan menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu,
karena hamba tahu di luar Engkau, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Sebelum kita membahas tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ini sering menjadi polemik dan sering dipertanyakan begitu hebatnya. Ya, teman-teman, kita itu tidak bisa pakai akal kita sepenuhnya. Tetapi untuk kita kenal Tuhan, itu tergantung keintimanmu dengan Tuhan. Kamu tidak akan pernah bisa kenal istrimu kalau kamu tidak dekat dengan istrimu dan punya komunikasi yang baik dengan istrimu. Kamu tidak akan bisa kenal suamimu lebih dalam kalau kamu tidak punya keintiman dengan dia. Kita dengan Tuhan itu juga sama. Ya, bukan cuma sekedar dengan akal, tetapi dengan keintiman. Ya, kita kenal Tuhan itu dengan keintiman. Ya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Untuk kita kenal Tuhan itu perlu di lemah lembut dan rendah hati. Kalau kamu tidak punya lemah lembut dan kamu tidak punya rendah hati dalam kehidupan kita sehari-hari, sulit untuk kita kenal Tuhan. Kenal Tuhan bukan berdasarkan dengan akal, Bapak Ibu. Banyak orang yang mengedepankan tentang akal. Kalau tidak masuk akalnya itu bukan Tuhan. Kalau konsep ketuhanannya nggak masuk dengan otaknya, itu bukan Tuhan. Ya, sedangkan kerajaan surga, sang pemilik surga, dia punya konsep sendiri untuk menyatakan dirinya kepada umatnya. Ya, konsep itu bukan berdasarkan manusia, tapi konsep itu Tuhan yang buat. Ya, makanya kalau Bapak Ibu mendengar, satu-satunya kita mengenal agama Tuhan, ya ini. Tidak. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi itu tidak pernah bangun agama. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan satu-satunya agama yang dicintai Tuhan, yang dirahmati Tuhan, itu agama tertentu, jangan pernah percaya. Itu hoak, itu song. Ya, kita kemarin minggu lalu kita sudah berbicara tentang sejarah para nabi. Nabi yang benar dengan nabi yang menyesatkan. Bapak Ibu pelajari itu. Ya, hari ini kita berbicara tentang konsep kerajaan surga, bagaimana sang pencipta menyatakan dirinya untuk bisa dikenal dengan umatnya dengan lemah lembut dan rendah hati merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan mungkin buku tulis Anda, kita akan membahas tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari sudut Alkitab, bukan dari teologi kami. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita nikmati satu lagu dulu Tuhan ya. Sampai akhir hidupku. Shalom Kak Natali. Lama tak bersua.
dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanmu sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, terima kasih Tuhan. Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia pada panggilanmu. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Mari kita lihat tentang Trinitas. Ya, siapakah Allah Bapa, siapakah Yesus, siapakah Roh Kudus ya Bapak Ibu. Kita akan bahas, nanti teman-teman bisa bertanya ya. Saya akan coba membahasnya sepadat mungkin. Semoga Bapak Ibu bisa menikmati firman Tuhan ini. Saya balik dulu kameranya Bapak Ibu ya, sebentar. Kamera diputar, putar kamera. Bapak Ibu, yang menjadi dasar itu adalah ayat-ayat ini.
ya, tentang awal mula kerajaan Allah. Ya, kita berbicara tentang Trinitas. Bapak Ibu, kalau suara saya kurang jelas, nanti Bapak Ibu bisa typing di bawah ya. Bapak Ibu, kita buka di dalam 1 Kolose, di dalam kitab Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-15 dan yang ke-17. Ya, Kolose pasal yang pertama, ayat 15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu perhatikan keutamaan Kristus. Ya, Kolose pasal pertama ayat yang ke-15. Ya, nanti kita jawab semua di sini ya. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Bapak Ibu perhatikan pasal ini. Yesus Kristus atau keutamaan Kristus itu adalah gambar Allah. Ya, yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, Bapak Ibu perhatikan kata diciptakan. Ya, ayat yang ke-16 Bapak Ibu, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Karena di dalam Yesus Kristus inilah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, Bapak Ibu perhatikan, maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ya, perhatikan ini. Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Yesus. Ya, saya ulangi kembali Bapak Ibu, bacaannya kita pelan-pelan ya. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Bapak Ibu, saya akan gambarkan sebentar ya. Saya gambarkan di sini. Bapak Ibu, keawalan tentang kerajaan surga itu adalah Allah Bapa, ya. Sedangkan Roh Kudus, ya, tidak disampaikan, ya, tidak dibicarakan tentang Roh Kudus ini untuk awal. Nah, dari adanya Allah Bapa, Allah Roh Kudus yang tidak ada awal mulanya, disinilah ada bahasa, kita pakai bahasa Alkitab ya, diciptakan. Ya, diciptakan. Siapakah itu? Allah Putra atau yang namanya Mesias, Yesus Kristus. Terjadinya ini di mana? Terjadinya ini di surga. Ya, Bapak Ibu. Terjadinya Yesus Kristus itu di surga. Pada awal kerajaan surga hanya ada Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Ya, tetapi Allah Roh Kudus tidak disebutkan lebih dulu, tetapi adalah Allah Bapa, setelah itu ada Yesus Kristus. Ayat yang ke-16, karena di dalam Yesus Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan di bumi. Ya, Bapak Ibu, oleh karena Yesus Kristus, setelah itu adalah penciptaan. Ya, penciptaan. Dari segala sesuatu, baik yang di surga, berupa apakah yang di surga itu? Yang di surga itu berupa malaikat. Ya, penghulu, serafim, kerubim. Ya, oh sorry. Ini harus ada titik. Ya, itu yang diciptakan Bapak Ibu. Ya, di surga. Awalnya siapa yang sulung? Yang sulung Yesus Kristus. Ya, di mana proses ini? Saya kasih warna Bapak Ibu ya. Ini di dalam kerajaan surga ini. Ya, ini di dalam kerajaan surga. Ya, yang ada di surga dan yang di bumi, Bapak Ibu, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Yesus Kristus inilah sebagai pencipta untuk yang namanya bumi. Bahkan surga untuk para malaikat penghulu serafim kerubim diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Ya, Bapak Ibu, siapakah yang bekerja di sana? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yesus Kristus sudah di surga. Ya, nanti kita lihat ayatnya ya. Ayat yang ke-17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Segala sesuatunya baik surga dan bumi ada di dalam Yesus Kristus Tuhan ini. Ya, saya balik sebentar Bapak Ibu di ayat yang ini. Kita masuk di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai 14. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Awal dasarnya Kolose 1 15 sampai 17. Yang berikutnya kita masuk di dalam kitab Ibrani. Ya. Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai 14. Perhatikan, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Apa yang mendapat julukan daripada Yesus Kristus Bapak Ibu? Yesus Kristus mendapat julukan sebagai anak Allah Maha Tinggi. Ya, Bapak Ibu perhatikan pada saat Tuhan Yesus datang ke Gerasa, ya, bertemu dengan iblis. Apa yang iblis sampaikan kepada Yesus Kristus? Aku tahu kamu. Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Bapak Ibu perhatikan, Yesus Kristus sebagai yang sulung dari kata anak Allah. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. Yesus Kristus sebagai yang sulung dari kata anak Allah Maha Tinggi. Ya, Allah Bapa menciptakan atau menjadikan Yesus Kristus terlebih dulu sebagai awal dari segala penciptaan di dalam kerajaan surga. Dan Yesus Kristus ini menciptakan malaikat penghulu serafim kerubim termasuk yang ada penciptaan di bumi. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, dan untuk Yesus Kristus. Bapak Ibu. Di dalam kitab Kolose ya. Sebentar, saya... Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kata anak Allah, ya, itu sudah menjadi konsep daripada Allah Bapa. Makanya nanti Bapak Ibu kita masuk di dalam kitab yang namanya kitab Ayub. Ya, Bapak Ibu katakan bahwa malaikat, ini saya hapus dulu ini. Sebentar ya. Ya. Nanti Bapak Ibu kita masuk di dalam kitab Ayub. Ya, malaikat Malaikat ya, itu adalah anak Allah yang maha, anak Allah, anak-anak Allah. Ya, sebagai anak-anak Allah. Sebentar, ini enggak usah di ini. Ya, Bapak Ibu. Di dalam kitab Ayub, Bapak Ibu, malaikat-malaikat itu dibahasakan sebagai anak Allah. Jadi konsep kerajaan sorga itu berbicara tentang anak Allah yang maha tinggi dan yang sulung itu adalah Yesus Kristus. Sebagai yang utama. Ya, Bapak Ibu. Yesus Kristus ini sebagai presentatif daripada Allah Bapa sebagai gambaran Allah Bapa itu sendiri. Ya, makanya Bapak Ibu perhatikan ini, malaikat penghulu serafim kerubim itu mereka juga punya yang namanya bahasa adalah Beneha Elohim. Di dalam kitab Ayub sebagai malaikat atau anak-anak Allah. Yesus Kristus sebagai yang sulung yang dikatakan anak Allah maha tinggi. Sedangkan malaikat ini atau anak-anak Allah ini adalah anaknya Yesus Kristus. Ya, seolah-olah seperti itu Bapak Ibu. Dia ini yang sulung. Ini dikatakan sebagai anak-anak Allah, Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi.
Ya, karena segala sesuatunya diciptakan oleh Yesus Kristus untuk Yesus Kristus. Seperti itu satu yang di dalam kitab Kolose. Nah, kita baca Bapak Ibu di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan? Bapak Ibu perhatikan ya. Ini tertulis juga di dalam kitab Mazmur. Di kitab Ibrani pasal yang kelima. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Nah, kata-kata ini juga tertulis Bapak Ibu di dalam kitab 2 Samuel 7:14, Mazmur pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, inilah hubungan Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu dengar pengajaran oneness, Yesus itu Bapa, Yesus itu Yesus Kristus, Roh Kudus itu Yesus Kristus, itu salah. Ya, itu salah total Bapak Ibu. Ya, jadi pengajaran daripada oneness tidak sesuai dengan pengajaran para rasul. Ya, makanya di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama itu menjelaskan siapakah Yesus Kristus itu yang mendapat julukan sebagai anak Allah yang maha tinggi ini. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Siapakah itu? Allah Bapa. Memperanakan Yesus Kristus di mana? Di dalam kerajaan sorga. Bahasa Indonesia yang kita pakai memperanakan. Ya, bahasa aslinya inilah presentatif diriku, gambaranku. Ya, yaitu makanya di dalam kitab Kolose tadi sebagai gambar Allah yang maha tinggi. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, ini kata siapa di dalam kitab Ibrani ini? Katanya Allah Bapa kepada Yesus Kristus. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Dan oke, Ibrani pasal 1 ayat yang kelima sudah ya. Oh, sebentar Bapak. Ibrani pasal yang pertama ayat 5 sampai 14. Ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang ke-6. Dan ketika Allah Bapa, saya kasih warna beda dulu ya. Mana ya? Ya. Dan ketika Allah Bapa, Bapak Ibu berkata, dan ketika Allah Bapa membawa pula anaknya, yaitu Yesus Kristus, anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat ini, ya termasuk serafim, termasuk kerubim gitu ya. Semua malaikat ini, saya kecilin sedikit. Ya, harus nyembah pribadi yang bernama Yesus Kristus. Ya, shalom semuanya. Semua malaikat, penghulu, serafim, kerubim, ya semuanya harus nyembah Yesus Kristus. Ya, ini yang tidak diketahui sama apologet sebelah. Nah, apologet sebelah itu nanyain, mana perkataan Yesus? Ini aku sembahlah aku. Ya, yayasan tertentu itu mengatakan mana kata Yesus sembah aku. Sedangkan Alkitab mencatat Allah Bapa memerintahkan semua malaikat, penghulu, serafim, kerubim, semuanya untuk nyembah Yesus Kristus. Ya, jadi mereka itu mengklaim baca Alkitab. Mereka itu mengklaim mengatakan kalau kamu baca Alkitab, kamu pasti mualaf. Itu bohong besar. Itu fitnahnya luar biasa. Ya, mereka tidak ngerti isi Alkitab. Mereka tidak pernah tahu apa itu Taurat. Mereka tidak pernah ngerti apa itu Injil. Ya, Allah Bapa memerintahkan semua malaikat, penghulu, serafim, kerubim itu hanya untuk nyembah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Ya, Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia.
Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya adalah nyala api. Pelayannya Yesus Kristus itu malaikat dan nyala badainya api. Ya, tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seharusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-8. Tetapi tentang anak, ya, anak Allah yang maha tinggi ini, Allah Bapa berkata, tahtamu ya Allah. Bapak Ibu perhatikan, Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus, engkaulah yang akan menjadi penguasa atas surga dan bumi ini, ya, dan tongkat kerajaanmu, ya, adalah tongkat kebenaran. Allah Bapa memberikan kekuasaan surga termasuk segala penciptaan langit dan bumi itu kepada pribadi bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu, inilah pemegang kekuasaannya. Ya, dan apa yang dikatakan ini genaplah yang dikatakan oleh Matius 28, 18, 19, 20. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada di tanganku. Ya, kapan ini diberikannya? Setelah Yesus Kristus tunduk kepada Allah Bapa untuk melakukan tugasnya, menjelma sebagai manusia, melakukan yang apa Allah Bapa minta kepada dirinya, dia lakukan. Disitulah warisan segala bentuk kerajaan surga, kekuayaan, kehormatan, kekuasaan, pemerintahan ada di dalam tangannya. Ya, makanya Bapak Ibu tentang ayat ini, makanya di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Ya, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan itu menggenapi daripada ayat Ibrani pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ini sinkron dengan Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia karuniakan anaknya yang tunggal sebagai penebusan untuk umat manusia. Ya, Bapak Ibu clear, pengajaran Yohanes, Yesus itu Bapa, Yesus itu Yesus, Yesus itu Roh Kudus, itu salah total. Ya, kita harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan Alkitab dan apa yang disampaikan oleh para rasul. Ya, Bapak Ibu paham ya? Kita lanjut sampai sini. Tetapi tentang anak ayat yang ke-8, tahtamu ya Allah, Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Loh kok Allah manggil Yesus Kristus Allah? Allah ngobrol sama Allah berarti kok? Nanti ada jawabannya. Ya, ada jawabannya kenapa Allah Bapa berkata kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Ya, nanti ada jawabannya Bapak Ibu. Nanti saya akan jawab itu, ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi yang namanya kebenaran cuma ada di pribadi Yesus Kristus. Ya, firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, Nabi diberikan kebenaran. Musa diberikan kebenaran Taurat Musa. Semua nabi diberikan kebenaran. Tetapi kebenaran yang sejati yang tidak perlu diberikan itu cuma Yesus Kristus. Yesus Kristus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu paham ya? Ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu. Perhatikan Bapak Ibu. Sebab itu Allah, Allahmu. Siapakah itu Allah Bapa? Loh berarti Allah mengurapi Allah loh. Bukan begitu konsepnya. Ya, Allah Bapa menjadikan Yesus Kristus sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Dan semua ciptaan itu diberikan kepada Yesus Kristus sebagai warisan atas surga dan neraka. Yesus Kristus inilah yang menjadi Allah untuk surga dan bumi. Allah Bapa tidak terjangkau. Kalau kita mau datang kepada Allah Bapa harus lewat Yesus Kristus. Ini tidak bisa lewat nabi. Ya, Alkitab mencatat bahwa inilah hidup yang kekal itu
bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar, siapakah itu? Allah Bapa. Dan mengenal Yesus Kristus sebagai Allah untuk surga dan bumi. Siapa yang menjadikan Yesus Kristus Allah? Itu Allah Bapa. Ya, Bapak Ibu. Makanya perhatikan Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yesus Kristus diutus dari kerajaan surga oleh Allah Bapa. Dia tidak hasil peranakan air mani maupun sel telur. Nah, tetapi antikris, penyesat mengatakan begini, bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal nabi tertentu sebagai nabi penutup para nabi. Itu sesat. Ya, itu mengganti Yesus Kristus, itu antikris. Hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan mengenal Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus ini bukan untuk zamannya. Nama Yesus Kristus itu dari Yesus Kristus disalib sampai sekarang itu tidak boleh dirubah. Sampai kapanpun. Ya. Ayat yang ke-9, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ya, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Ya, apakah ada ilah yang namanya SWT di sana? Tidak ada. Tidak ada, Bapak Ibu. Surga tidak menggunakan nama itu. Ya, tetapi menggunakan Allah Bapa, Elohim, Yesus Kristus. Ya, kita lanjut Bapak Ibu di kitab ayat selanjutnya. Kita Bapak Ibu perhatikan di kitab Keluaran pasal 7 ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan ya. Kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Bapak Ibu perhatikan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah. Ya, ini konsepnya. Konsep daripada Ibrani pasal 1, 5-14. Konsep daripada Allah Bapa kepada Allah Putra. Ini konsepnya. Ya, Alkitab itu sudah jelas menjawab, Bapak Ibu. Ya, apakah ada kata Trinitas di dalam Alkitab? Tidak ada. Tidak ada kata Trinitas, tidak ada kata Tritunggal. Di Alkitab itu tidak ada. Ya, tetapi firman Tuhan di dalam Keluaran 7 ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Bayangkan ya. Tuhan menjadikan Musa sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Di dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 14, Allah Bapa menjadikan Allah Putra sebagai Allah atas surga, atas bumi, dan segala penciptaannya. Dan dasar bumi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Begitu konsepnya Bapak Ibu. Ya, ini yang tidak dimengerti oleh apologet sebelah. Ya, apologet sebelah merasa dengan akalnya bisa mengerti tentang Tuhan. Bapak Ibu, sampai kapanpun akal kita tidak akan pernah bisa mengerti tentang Tuhan kalau kita tidak belajar dari firman-Nya. Kalau kamu tidak punya keintiman dengan Tuhan, kamu tidak akan pernah bisa ngerti tentang Tuhan dengan akalmu. Kalau kamu tidak lemah lembut dan tidak rendah hati, kamu sulit untuk kenal Tuhan. Ya, Bapak Ibu buka di dalam kitab Mazmur, ya. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang ke-12. Perhatikan Bapak Ibu firman Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Perhatikan ayat yang 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kalau kamu tidak takut akan Tuhan, kamu tidak bisa bergaul karib dengan Dia. Dan ayat yang ke-14, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya balik dulu kameranya Bapak Ibu ya. Ya, pertanyaan sederhananya begini Bapak Ibu. Bisakah akal kita ngerti tentang Tuhan?
Ya, apakah dengan akal kita ini kita bisa tahu tentang pribadi Tuhan seperti apa? Kita tahu Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha segalanya, Maha kuasa dan segalanya. Pertanyaannya, akalnya kita tuh bisa ngerti Dia enggak? Ya, bagaimana kita bisa mempelajari Tuhan sama seperti kita mempelajari biologi atau mempelajari matematika? Tidak bisa. Tidak bisa. Kamu kenal Tuhan itu tidak dari akalmu. Akalmu yang kamu pakai untuk melakukan firman Tuhan. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Kamu kenal Tuhan itu tidak dengan akalmu. Kamu menggunakan akalmu untuk melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata jangan bersinah, jangan bersinah. Kamu gunakan akalmu. Kamu gunakan akalmu, jangan mencuri, kamu tidak mencuri. Kamu gunakan akalmu. Kamu gunakan akalmu untuk apa? Bekerja di ladang, cari duit, beli makan. Kamu gunakan akalmu untuk apa? Untuk masak, kasih suami dan anakmu makan yang enak. Itu kamu gunakan akalmu. Ya, tetapi kalau kamu mau kenal Tuhan, kalau kita mau kenal Tuhan, tidak bisa pakai akal. Alkitab dengan jelas mencatat, kalau kamu mengenal Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Berarti ada hubungan. Kalau kamu kenal istrimu, ya itu dimulai dengan hubungan. Apakah kamu memulainya dengan akal? Ya, akalmu kamu lakukan untuk dengar firman Tuhan dan lakukan. Akalmu kamu pakai untuk punya hidup yang takut akan Tuhan. Dimulai dari hubungan. Akal saya tidak bisa mengerti tentang Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo itu siapa? Tahu Pak Prabowo itu presiden. Ya, saya kenal dia? Enggak. Saya tahu dari TV. Bagaimana cara saya kenal sama Pak Prabowo? Ya, mendampingi beliau. Kerja sama beliau, punya hubungan sama beliau, bergaul karib dengan Pak Prabowo, baru saya kenal Pak Prabowo. Sama persis kalau kamu mau kenal sama Tuhan. Ya, kenal sama Tuhan itu ada hubungan. Ya, ada kedekatanmu dengan Tuhan. Setiap hari belajar menjadi pelaku firman, tidak dengan akal. Rumusnya untuk kamu kenal Tuhan, hidup takut akan Tuhan dimulai dari hati, tidak dari otak. Karena otakmu terbatas, akalmu terbatas. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kamu mau kenal Tuhan pakai akal, saya katakan pasti gagal. Pasti gagal. Tapi kalau kamu mau bergaul karib dengan Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, pikul kuk yang kupasang, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dari waktu ke waktu, kamu akan semakin kenal sama pribadinya. Begitu cara kamu kenal Tuhan. Tidak dengan akalmu. Ya, dimulai dari sikap hatimu. Ya, tidak dimulai dari otakmu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Perhatikan di Keluaran pasal yang keempat, ayat 22 sampai 23. Ya, Keluaran pasal yang keempat, ayat 22 sampai yang 23. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan. Ya, shalom, Bunda. Ya, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Keluaran pasal yang keempat ayat yang ke-23, sisi. Ya, engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku. Israel anakku. Anakku yang sulung. Perhatikan. Yesus Kristus yang sulung dalam kerajaan surga. Yang di bumi yang sulung itu Israel. Bukan Ismail. Bukan keturunan Ismail. Ismail diberkati Tuhan enggak? Iya, tetapi tidak adanya perjanjian. Ishak diberkati Tuhan? Iya, tapi dialah anak perjanjian. Di surga yang sulung Yesus Kristus, di bumi
yang sulung itu Israel. Kita mau kenal Allah itu lewat Bani Israel. Selama kita ditinggal di bumi ini, kalau kita mau kenal Tuhan, kalau kita mau kenal Allah, itu dari Israel sumbernya. Ya, bukan dari Timur Tengah. Keturunan Ismail itu tidak pernah diangkat Tuhan untuk menjadi nabi. Tidak akan pernah sampai kapanpun. Ya, kalau Bapak Ibu mendengar ada nabi daripada keturunan Ismail, itu bukan nabi. Ya, surga pun tidak akan membantah apa yang saya katakan ini, Bapak Ibu. Karena sesuai dengan ayatnya. Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Israel. Di mana? Di bumi. Sedangkan saya orang Indonesia bukan yang sulung. Saya mengikuti Allahnya Israel. Yang notabene orang Israel menolak Allahnya itu sendiri. Yang notabene bangsa Yahudi menolak Mesiasnya itu sendiri. Ya, kita kenal Tuhan itu dari Israel, Bapak Ibu. Ya, bukan di luar Israel. Di luar Israel itu semuanya Baal, Hubal. Makanya dimuter-muterin. Ya, ayat yang ke-23. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi. Supaya ia beribadah kepadaku, tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Ya, Bapak Ibu, desain kata anak. Ya, desain kata anak itu sudah dimulai dari surga. Sudah dimulai dari kerajaan surga. Desain kata anak itu. Sumber kita dari mana? Israel. Anak sulungnya Tuhan. Ya, anak sulung dari Sang Pencipta. Bukan dari keturunan Ismail. Bukan. Ya, Bapak Ibu paham ya sampai sini ya, Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu ngerti. Kalau kita kenal Tuhan, ya itu harus dari Bani Israel. Kitab-kitabnya Bani Israel. Ya, bukan klaim-klaiman. Ya, bukan klaim ini, bukan klaim itu. Ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita buka di dalam Kolose pasal yang pertama, ayat 18 sampai 23. Ya, bagi Bapak Ibu yang tertinggal ini, nanti saya masukkan pengajaran tentang Trinitas ini masuk ke YouTube ya, Bapak Ibu. Kita buka Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-23. Ya. Sebentar. Oke. Ialah kepala tubuh. Siapakah kepala tubuh itu? Yesus Kristus. Kepalanya. Yang sulung dari kerajaan surga. Ya. Yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yesus yang pertama kali bangkit di antara orang mati. Makanya nanti kita ngikuti pola yang sama seperti yang Yesus jalani. Kalau Yesus bangkit daripada antara orang mati, nanti kita bangkit dari antara orang mati pada saat pengangkatan itu. Ya, ia adalah tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus Kristus lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan Dia di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah Bapa itu sudah gambarnya itu kepada Allah Putra. Diberikan kepada Allah Putra. Ya. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh karena Yesus, yaitu memperdamaikan antara bumi, semua makhluk ciptaannya kepada Allah Bapa. Yang mendamaikan itu siapa? Yesus Kristus. Yang mendamaikan kepada Allah Bapa. Segala sesuatunya. Ya. Makanya firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Ya, makanya kenapa kata anak itu sudah desainnya dari kerajaan surga, Bapak Ibu. Ya, Israel dikatakan sebagai anak yang sulung itu sudah ada kata anak. Roh jahat
iblis yang memasuki orang yang di Gerasa mengatakan kepada Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi. Sebagai apa? Anak Allah. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Pendamaiannya lewat apa? Darah. Pendamaiannya lewat apa? Tubuh jasmaninya Tuhan Yesus harus turun ke alam maut untuk berkuasa atas alam maut. Ya. Nah, arti kata memperanakkan itu bukan secara biologis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu pernah dengar istilah anak tangga? Bapak tangga sama ibu tangganya kawin, bersetubuh muncul anak tangga? Ada? Bapak Ibu pernah mendengar anak Gunung Krakatau? Ya, kapan Gunung Krakataunya nikah? Pakai penghulu yang mana dia menikah? Nah, orang yang otaknya tersesatkan selalu berpikirnya tentang memperanakkan itu semuanya tentang biologis. Ya, Bapak Ibu. Saya agak cepat sedikit ya, Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama. Ya. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Teman-teman kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya bisa typing ya. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 4. Ya. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Ya, anaknya yang sulung dari kerajaan surga. Bapak Ibu perhatikan nih. Setelah pada zaman dahulu Allah Bapa berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara dengan nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Bapak Ibu perhatikan ya. Dengan perantara nabi-nabi di zaman dulu. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Maka pada akhir zaman ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yaitu Yesus Kristus sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Perhatikan Bapak Ibu. Oleh Yesus Kristus Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh pribadi yang bernama Yesus Kristus inilah ya, alam semesta dijadikan oleh Yesus. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yesus Kristus yang berfirman. Ya, jadilah terang, jadilah matahari, bulan dan bintang. Yesus Kristusnya. Karena oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Di dalam kitab Kejadian, Yesus yang menjadikan itu. Allah Bapa menjadikan Yesus sebagai pencipta atas segala ciptaannya. Itu Bapak Ibu. Supaya dia berkuasa atas surga dan bumi dan semua ciptaannya. Ya, ayat yang ketiga, ia adalah cahaya kemuliaan Allah. Cahaya kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus inilah, Allah Bapa inilah yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Allah atas surga, atas bumi. Allah Bapa yang menjadikan Yesus. Sama seperti konsepnya Allah menjadikan Musa sebagai Allah atas orang Firaun. Bapak Ibu perhatikan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Bapak Ibu perhatikan, antikris itu mengganti begini. Sebelum dunia ada, nurnya si M itu sudah ada. Mengganti cahaya kemuliaan Yesus Bapak Ibu. Itu antikris. Pengganti Kristus. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Kata Yesus Kristus itu diganti dengan nama manusia yang diakuinya sebagai nabi. Bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, Alkitab sudah jelas menjawab. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah Yesus Kristus sebagai yang awal yang akhir, sebagai awal yang menciptakan langit dan bumi ini,
dia bertanggung jawab atas itu, menyucikan dengan darahnya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang lebih tinggi. Di tempat yang tinggi. Ya, Bapak Ibu saya sampaikan, malaikat itu tidak dekat dengan Allah Bapa. Yang dekat dengan Allah Bapa itu Tuhan Yesus. Malaikat itu masih di bawah. Malaikat itu tidak bisa sembarangan datang kepada Allah Bapa, itu tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Allah Bapa itu nggak kejangkau. Makanya firman Tuhan berkata apa? Yesus Kristus sebagai pendamai segala sesuatunya kepada Allah Bapa. Makanya Yesus Kristus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak bisa datang kepada Allah Bapa itu kalau nggak lewat Yesus. Yesus itu nggak tergantikan dengan nabi manapun. Termasuk Abraham maupun Musa maupun Elia. Tidak mungkin. Ya, perhatikan di ayat yang keempat. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu jauh Bapak Ibu. Ya, jauh. Posisinya Yesus itu jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Itu Yesus. Yesus inilah yang dijadikan Allah atas surga dan bumi. Sama seperti konsepnya Allah Bapa menjadikan Musa sebagai Allah atas Firaun dan Harun sebagai nabimu. Ya, makanya kitab Bapak Ibu, penutup para nabi itu bukan pada abad ke-7. Bukan. Bukan abad kedua, bukan abad ketiga. Penutup para nabi itu adalah Yohanes. Ya, dan Yohanes tidak masuk dalam serombongan para nabi. Gerombongan para nabi, enggak. Ada dua nabi Bapak Ibu. Tuhan mengangkat nabi. Yang kedua, manusia mengangkat nabi dalam serombongan para nabi. Agabus itu masuk ke serombongan para nabi di dalam kitab Pasal Rasul. Ya, nabi penutup itu Yohanes Pembaptis. Karena setelah Yohanes Pembaptis ditutup oleh Yesus Kristus. Setelah Yesus Kristus itu tidak ada nabi yang dia angkat. Tetapi serombongan para nabi yang ada di Israel itu ada. Ya, abad kedua, abad ketiga, abad ketujuh, maupun abad yang sekarang ini, itu tidak ada penutup para nabi. Tidak ada. Tidak ada nabi terakhir. Tidak ada. Ya, nabi yang membuka jalan untuk Yesus Kristus yang sulung dari surga itu, dari awal daripada segala penciptaan itu, yang diciptakan untuk Yesus Kristus itu hanya Yohanes Pembaptis. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Ya, Bapak Ibu paham ya sampai sini ya. Itu pribadi Yesus. Yesus dan Allah Bapa itu berbeda. Ya, Bapak Ibu paham ya. Yesus dan Allah Bapa itu berbeda. Oleh sebab itu Allah berkata kepada Abraham, Allah Abraham. Setelah itu mengatakan sebagai perjanjian itu kepada Ishak. Menggunakan kata tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nama tiga ini harus disebutkan. Benyamin Netanyahu selalu berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan tidak bisa menyebutkan cuma Allah Abraham, tidak. Karena dari perjanjian inilah diturunkan. Bapak Ibu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut di dalam kitab Matius pasal yang 21, 23 sampai 46. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Matius 21 ya, ayat 23 sampai 46. Oh, Bunda Elis bisa naik ya? Saya kena ini nih. Mungkin ada teman satu yang bisa naik. Saya tidak boleh monolog ternyata. Ya, sebentar ya. Saya undang Bunda Elis ya. Oke, ini siapa yang naik? Oke. Terima kasih Bunda Elis. Ya, kita buka di dalam ayat yang 23 sampai 46. Enggak apa-apa Bunda Elis. Saya bisukan dari sini. Enggak apa-apa. Oke. Matius 21
ayat sebentar ya, 23 sampai 46. Perhatikan Bapak Ibu. Lalu Yesus masuk ke bait Allah. Dan ketika Yesus mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan, sebentar, salah ini kayaknya. Oh sorry Bapak Ibu. Lukas 20 ayat 9 sampai 19, sorry ya. Lukas 20 ayat 9 sampai 19. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri itu untuk waktu yang agak lama. Ya, dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh hambanya kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu, tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu. Sesudah itu ia menyuruh orang hamba lain, tetapi hamba lain juga dipukul. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu pun dilukai oleh mereka. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Ya, aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Ya, Bapak Ibu perhatikan, inilah tentang kerajaan surga. Di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan mengutus nabi-nabinya. Setelah itu mengutus putranya. Ya, Bapak Ibu kita buka di dalam Matius 21, 33 sampai 46, sorry. Bukan 23, 33 ternyata. Ya. Dengarlah suatu perumpamaan lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ya, ini berbicara tentang penggarap-penggarap anggur. Tuhan kutus nabi-nabinya, setelah itu Tuhan utus anaknya. Ya, konsepnya kerajaan surga itu seperti itu. Mudah enggak apa-apa. Ya, itu konsepnya Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu kita buka di dalam kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu biar tahu ini ya. Kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya, anak-anak Allah. Ya, menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Ya, jadi Bapak Ibu, kata the Son, kata anak-anak Allah, itu memang sudah disampaikan dari surga. Sedangkan Yesus Kristus anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita anak-anak Allah tetapi tidak ada maha tingginya. Itu memang sudah desainnya Tuhan. Ya, makanya Bapak Ibu dikatakan bahwa malaikat itu bisa tinggal di surga karena dia anak. Kalau kamu tidak diberi kuasa untuk menjadi anak, tidak mungkin kamu masuk surga. Dan anak itu tidak perlu dilondri dulu Bapak Ibu. Dimasukkan neraka dulu, dilondri dulu. Ya, setelah itu dikeringkan, disetrika, setelah itu masuk. Ya, anak tidak perlu mengalami itu. Bapak Ibu buka di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diberinya kuasa. Siapa yang beri kuasa? Yesus. Supaya menjadi apa? Anak-anak Allah. Makanya nanti Bapak Ibu hidup kita, tubuh kita tuh dirubah. Seperti tubuh malaikat. Karena malaikat itu menggunakan anak Allah. Kita pun juga menggunakan nama anak Allah. Ya, jadi di dalam kerajaan surga tidak ada pesta seks. Tidak ada. Surga itu kudus, surga itu suci. Ya, menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Kalau kamu tidak diberi kuasa untuk menjadi anak Allah, kamu tidak mungkin tinggal sama Allah. Tidak mungkin. Ya, sama Tuhan itu harus hubungan bapak dan anak. Itu berbicara tentang rumah. Itu berbicara tentang keluarga Allah. Ya, anaknya Bunda Elis tidak disayang.
di rumahnya Bunda Elis. Anaknya Allah tinggalnya sama bapaknya yang adalah Allah. Makanya kenapa kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nanti sampai kerajaan surga, tubuh kita dirubah menjadi tubuh yang sama seperti malaikat. Seperti yang namanya dikatakan kitab Ayub pasal yang pertama ayat ke-6. Boleh tanya nggak? Boleh. Kok Bun? Oh, mau tanya sama Bunda Elis boleh? Silakan, nanti Bunda Elis jawab. Ya, makanya kita perlu diberi kuasa untuk jadi anak Allah, Bapak Ibu. Status kita itu sudah ada anak Allah. Ya. Jadi kita bukan anak dari dunia ini. Oleh demi siapa? Nama Yesus. Ya, karena Allah Bapa sudah menjadikan Yesus Kristus menjadi Allah atas surga dan bumi. Konsepnya sama seperti Tuhan mengangkat Musa sebagai Allah, Harun itu sebagai nabinya. Ya, di ayat yang ke-13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging. Yang diperanakkan itu bukan dari air mani dan sel telur. Bukan. Ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, disinilah perannya daripada Roh Kudus nantinya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-38, Bapak Ibu perhatikan. Matius 21 ayat yang ke-38. Ya. Ya, Matius sebentar ya. Oh, sorry Bapak Ibu. Markus 12 ayat yang ke-7. Markus ke-12 ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu perhatikan, Markus 12 ayat yang ke-7. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain. Ya, penggarap-penggarap, perumpamaan tentang kebun anggur tadi. Ia adalah ahli waris. Mari kita lenyapkan dia, maka warisan itu menjadi milik kita. Ya, makanya Bapak Ibu, ahli waris dikatakan oleh teman-teman kita dari sebelah sebagai orang-orang yang mewarisi surga. Salah. Ya, bukan ahli waris. Bukan ahli surga. Ya, anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus, itu yang mewarisi daripada Allah Bapa. Karena kita ikut Yesus, kita menerima warisan yang kurang lebih sama dari warisannya Yesus, yaitu kerajaan surga yang tidak pernah tergoncangkan. Itu loh Bapak Ibu, konsep anak, konsep warisan itu sudah surga yang punya. Ya, makanya kenapa kalau kita ikut Yesus dikatakan sebagai anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu pernah enggak? Misalnya kita berbohong, misalnya kita jahat, seringkali ada yang ngomong gitu, masa orang Kristen begitu sih? Ya, itu label kita. Masa anak Allah kelakuannya begitu sih? Masa sih orang Kristen kelakuannya begitu sih? Ya, tetapi kalau memperkaos anak-anak didiknya, anak-anak santrinya, itu udah tradisi. Sudah sering terjadi. Ya, nggak ada ngomong kok anak Tuhan begitu ya, nggak ada. Anak Tuhan diperuntukkan buat kita pengikut Yesus. Pertarungan terberat saya Bapak Ibu, itu memperbaiki akhlak moral adab saya sendiri. Ya, bukan akhlak moral adabnya orang lain. Ya, bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Sama Bapak Ibu, musuh terbesar kalian tuh hawa nafsu kalian. Terima kasih Sisi. Ya, bukan gembalamu, bukan pendetamu, bukan istrimu, bukan suamimu. Tetapi hawa nafsu kita sendiri. Ya, Bapak Ibu buka di dalam Matius 17 ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan ini. Yohanes 17 ayat yang kelima. Bapak Ibu perhatikan ya. Yohanes 17 ayat yang kelima. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum bumi ini ada, Yesus itu sudah ada. Makanya kitab Ibrani dikatakan cahaya, nurnya Yeshua HaMashiach, tetapi diganti dengan nurnya si M. Sebelum dunia ada, nur M-nya sudah ada.
Bapak Ibu bayangkan loh, Yesus Kristus sebagai yang sulung diganti dengan manusia pada abad ke-6, pada abad ke-7. Begitu beraninya mereka minta ganti. Ya, hukumannya berat sekali itu. Ya, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata begini, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus berkata apa? Tuhan Allah Bapa, engkau yang permuliakan aku. Aku sudah punya kemuliaan itu, tetapi engkaulah yang permuliakan aku. Rendah hati. Yesus Kristus berkata apa? Aku tidak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang ku dengar dari Bapa, apa yang kulihat dari Bapa, itulah yang kulakukan. Ya, tetapi ayat ini sering diplesetkan. Yesus Kristus yang punya kemuliaan yang begitu besar, yang berkuasa atas malaikat, berkuasa atas surga, warisannya surga dan bumi, dia berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kalau tidak dari Bapa. Aku terima pengurapan dari Bapa. Itu pribadi yang rendah hati. Ya, tetapi Lucifer apa? Menjulang tinggi. Mau melawan Allah. Yesus Kristus lebih tinggi daripada Lucifer. Yesus Kristus tidak lawan Allah Bapa, tetapi Lucifer lawan Allah Bapa. Makanya dia dijatuhkan di jatuh yang paling bawah. Ya, siapa yang dibenci sama Lucifer? Mesias. Kenapa? Karena dia warisan atas surga dan bumi. Dia kepingin warisan itu untuk dirinya. Lucifer mau surga itu dia kuasai. Tapi diberikan kepada Yesus Kristus. Ya, salah satu dosa besar, Bapak Ibu hati-hati, iri hati. Hati-hati sama iri hati sama dengki. Ya, jarinya betul. Ya, Bapak Ibu, makanya saya belajar gini ya. Kita ini semuanya harus belajar dari Yesus, betul loh. Ya, kita baru pelayanan aja. Punya jemaat besar 50.000, punya gereja besar, sombongnya luar biasa. Ya, Yesus punya surga, punya bumi. Berkata apa? Ya, aku nggak bisa melakukan apa-apa kalau tidak daripada Allah Bapa. Yesus yang punya surga sama bumi, punya kemuliaan hebat aja nggak sombong. Kadang-kadang kita punya jemaat besar, punya gereja besar, sombongnya udah nggak terlalu dah. Ya, mungkin gereja 6 lantai, ada liftnya dan sebagainya. Sombongnya udah luar biasa. Ya, ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ya, Markus 9 ayat yang ke-7. Markus 9 ayat yang ke-7. Ya, maka datanglah awan, Bapak Ibu perhatikan, maka datanglah awan menaungi mereka dan dari alam itu terdengar suara. Dari awan itu terdengar suara. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dengarkan siapa? Dengarkan Yesus. Ya, penutup para nabi sudah dilakukan sama Yohanes Pembaptis. Tidak ada nabi penutup itu di abad kedua, ketiga, ketujuh, abad 21, tidak ada. Ya, itu ngeklaim, itu ngaku-ngaku. Tidak ada Bapak Ibu. Allah Bapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pengajaran Yohanes mengatakan Yesus Kristus berbicara dengan dirinya sendiri. Ini ngawur. Yohanes itu ngawur. Ya, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, setelah itu Bapak Ibu, munculnya 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Ya, Bapak Ibu perhatikan 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh yang tidak kelihatan, air,
sumber kehidupan, dan darah itu nyawa. Ketiganya adalah satu. Roh sama air sama enggak? Enggak. Darah sama air sama enggak? Enggak. Enggak. Kenapa kok dikatakan roh? Roh itu yang tidak kelihatan. Kenapa dikatakan air itu sumber kehidupan? Kenapa dikatakan darah itu nyawa? Ketiganya satu. Ya, ketiganya satu. Ya, Bapak Ibu perhatikan roh, air, dan darah. Ya, sedangkan di dalam kerajaan surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Nah, makanya muncul di dalam ini Bapak Ibu, 1 Yohanes pasal 4, ya. Kita 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 6. Perhatikan ini Bapak Ibu, ini penting. Saudara-saudara kekasih, janganlah percaya setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul pergi ke seluruh dunia, ngaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Ke seluruh dunia. Ada nggak di abad ini kok? Ada. Gereja Allah yang Maha Kuasa dari negeri bambu. Mau negeri bambu kek, mau negeri Mekah kek, mau negeri Tenggo kek, mau negeri Samba kek. Kalau ngaku-ngaku sebagai nabi, itu sudah pasti sesat. Ya, demikianlah kita mengenal roh Allah. Bagaimana kita kenal roh Allah? Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Datang sebagai manusia, awalnya bukan manusia. Ya, yang namanya manusia itu diperanakan lewat air mani dan sel telur. Itu namanya manusia. Ya, Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia adalah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa kok Allah Bapa suruh menumpas suku Amalek? Kenapa Allah Bapa menurunkan yang namanya hujan air bah? Jawabannya, keturunan-keturunan manusia sudah bercampur dengan keturunan-keturunan yang bukan manusia. Keturunan-keturunan dari malaikat yang jatuh itu harus habis. Nggak bisa enggak. Makanya Tuhan turunkan yang namanya air bah itu Bapak Ibu. Untuk menghapuskan apa? Biar manusia yang tinggal di bumi. Manusia tidak boleh tercampur dengan genetiknya yang roh, yaitu malaikat. Di Kejadian pasal yang ke-6, malaikat itu mensetubui banyak orang perempuan, sehingga mereka mengandung, anak-anak mereka dikatakan sebagai Nephilim. Gambarannya itu percampuran antara makhluk supranatural sama makhluk manusia yang di bumi. Itu yang ditumpas sama Tuhan. Setelah air bah jadi, Kanaan mewarisi genetik daripada Nephilim. Makanya keturunan raksasa itu Bapak Ibu, keturunan raksasa itu kumpulnya di Kanaan. Tuhan kumpulkan mereka tuh di Kanaan untuk ditumpas. Makanya Bapak Ibu di zaman kita sekarang ini kita nggak akan pernah lihat raksasa lagi. Ya, bibitnya Nephilim itu sudah dihancurkan, genetiknya Nephilim itu sudah dimusnahkan. Makanya sekarang kita nggak lihat makhluk-makhluk yang tingginya 7 meter tuh kita nggak lihat. Makhluk-makhluk yang tingginya 10 meter tuh kita nggak lihat. Ya. Malaikat tidak kawin mengawini betul. Tetapi di kejadian pasal yang ke-6 itu berbeda konteksnya. Makanya setelah kejadian itu malaikat tidak boleh kawin sama manusia. Ya, kawinnya itu bukan persetubuhan ya, bukan loh. Bukan. Ya, ayat yang berikutnya kamu Bapak Ibu, keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Nabi-nabi palsu itu harus dikalahkan. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia. Tandanya nabi palsu adalah mereka berasal dari dunia. Ya. Ya, dan sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, pesta seks. Ya, berbicara tentang hal duniawi. Doa kalau istri minta duluan dalam persetubuhan. Itu minta hal itu nabi palsu. Ya, dan dunia mendengarkan mereka.
dunia dengarkan mereka. Ya, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah yang mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Ya, makanya muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu. Tuhan kok nenen? Ya, Tuhan kok nyusu? Tuhan kok makan? Tuhan kok minum? Yohanes berkata, Yesus Kristus datang sebagai manusia dan mengikuti semua yang namanya proses manusia. Dari dia lahir, dari dia tumbuh kembang, sampai dia dewasa, dia mengikuti semua proses manusia ini. Dialah menjadi gambaran bagaimana menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah Bapa. Oleh sebab itu kita berkata begini Bapak Ibu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nah, kita ini punya tugas. Kita ini harus benar-benar jadi fotokopinya Tuhan Yesus. Saya belum sepenuhnya berhasil loh sampai detik ini. Ya, belum berhasil Bapak Ibu. Tetapi kalau ada yang mengatakan Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia, atau ada yang mengatakan ada nabi lain yang menggantikan Yesus Kristus, itu roh yang menyesatkan. Inilah yang namanya tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Tidak ada nabi terakhir. Sudah ditutup oleh Yohanes Pembaptis sebagai pembuka daripada kelahirannya Yesus Kristus Sang Mesias. Pelayanan yang kita ambil saat ini Bapak Ibu, itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan umat yang layak, yang berkenan sama Tuhan. Ya, kita sedang tidak mempersiapkan agama. Kita sedang tidak lomba membesar-besarkan kuantiti agama. Kita sedang tidak berlomba-lomba untuk harus bangun gereja gedung yang megah-megah, gede-gede. Ya, itu tidak esensi. Mempersiapkan umat yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pikul kuk salib setiap hari, yang belajar lemah lembut sama rendah hati, itu yang harus kita lakukan. Berbicara tentang pertobatan. Sudah nggak saya ini bertobat? Jatuh bangun. Sulit menangkal hawa nafsu. Masih nggak hati kita ini tamak? Orang yang dikuasai tamak, Bapak Ibu, 1.000 triliun korupsi pun masih nggak malu. Orang yang sudah dikuasai dengan ketamaan, korupsi em-eman. Kurang. Kalau perlu nggak 1.000 triliun, kalau perlu 2.000 triliun. Tamak dia di sini. Yang kita lawan tuh ini loh. Ya, roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oke, kita lanjut di 1 Petrus yang pertama ayat yang ketiga. Setelah itu kita masuk ke Roh Kudus ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Selalu disebutkan dua oknum di situ. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, Petrus saja ngakui Allah Bapa, Allah Putra loh. Petrus saja mengakui yang namanya Allah Bapa, kata dan di situ. Coba Bapak, itu Petrus ya. Bapak Ibu perhatikan 1 Yohanes pasal 2 ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Perhatikan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ia mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Ya, pengantaranya cuma Yesus. Bukan nabi terakhir. Ya, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes muridnya Tuhan Yesus mengakui Bapa dan Yesus Kristus. No. Ya, kok Yohanes bisa nggak ngakui? Gitu Bapak Ibu. Ini ayatnya udah jelas. Ayat yang kedua, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita.
Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi yang untuk seluruh alam itu siapa? Yang untuk seluruh dunia itu siapa? Yesus Kristus. Bukan nabi terakhir. Bukan nabi untuk seluruh alam itu tidak ada. Yang dari surga itu yang untuk seluruh alam. Bukan nabi dari Israel. Yang untuk seluruh alam, tidak. Yesus Kristus yang untuk seluruh dunia. Katanya siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Katanya muridnya Tuhan Yesus ini. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-13. Ya, ayat. Nah, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ya. Pengetahuan akan hidup yang kekal itu berbicara tentang Anak Allah yang Maha Tinggi, yaitu Yesus Kristus. Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Di luar Yesus Kristus tidak ada kekekalan. Ya, dia ahli warisnya. Yesus Kristus dijadikan Allah oleh Allah Bapa untuk surga dan bumi. Dia yang punya kuasa. Ya, berikutnya 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar yang aku kasih. Bukan aku saja mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Mengenal kebenaran itu mengenal Yesus. Bukan nabi awal, nabi tengah, nabi terakhir. Bukan. Ya, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Ya, yang mengakui Allah Bapa, Allah Putra Petrus, Yohanes, Paulus. Loh, kok kita bisa nggak ngakui itu loh? Ya, kok kita bisa nggak ngakui itu Bapak Ibu? Ya, nah, finalnya Bapak Ibu, ini final ya, ini ayat terakhir. Di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 18-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa, sorga dan bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah bawa agama? Enggak. Kok terus Roh Kudus itu apa kok? Ya, Roh Kudus berbicara tentang kelahiran yang baru. Kalau Yesus Kristus itu dikandung dalam Roh Kudus, kamu harus dikandung dalam Roh Kudus. Makanya gereja menetapkan katesisasi, kelahiran yang baru itu dimulai dari penyerahan hidupmu sama Tuhan. Rohmu ini, rohnya Kung Yen ini, dikandung dalam Roh Kudus. Roh Kudus inilah akan bertumbuh seiring kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus inilah yang akan mengubah jiwa kita, yang akan mengubah akal budi kita. Itu Roh Kudus. Kalau kita tidak dibesarkan dari yang namanya benih Roh Kudus, kita tidak mungkin kita mengatakan Yesus itu Tuhan. Tidak mungkin. Peran Roh Kudus seperti tidak terlalu kelihatan. Tetapi peran Roh Kudus itu yang vital, memberikan pertumbuhan di rohmu. Kalau kita baca ayat ini, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra. Saat kamu dikandung dalam Roh Kudus, rohmu, roh ini akan berkuasa atas jiwamu. Dan itu akan memberikan sinar kemuliaan bagi tubuhmu. Ya, roh kita. Makanya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Tanda kita menjadi Kristen yang dewasa itu dinilai dari buah rohmu yang sudah matang. Nilainya di sana. Makanya Yesus Kristus berdatang. Aku datang ke pohon itu, mau tak petik, ada buahnya enggak? Kalau kamu tidak ada buahnya dari 9 buah roh ini, jangan harap kamu bisa masuk dalam kerajaan surga. Berarti Roh Kudus tidak bertumbuh dalam rohmu.
Roh Kudus itu adalah sebuah benih yang memberikan pertumbuhan pada rohmu. Dengan bagaimana kita nyiraminya, ya, Roh Kudus ini membuat kita kenal firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus ini, kamu tidak mungkin kenal Tuhanmu. Roh Kudus ini kita lakukan dengan apa? Kita takut akan Tuhan, kita lakukan firman-Nya, mendengarkan firman-Nya, menjauhkan larangannya, mulai bertumbuh. Bagaimana nyiraminya? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau kamu mau tumbuh. Alkitab tiap hari saya baca, doa setiap hari saya lakukan. Ya, saya lebih masuk kepada pujian penyembahan juga, saya lagi berjuang. Ya, setelah itu mengalami pertumbuhan. Saya bisa ngerti firman ini karena ada hubungan dengan Tuhan. Kalau saya tidak punya hubungan dengan Tuhan, saya tidak bisa bawakan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu. Saya berikan kepada Bapak Ibu gratis loh. Ya, karena Tuhan kasih saya gratis. Saya nggak minta bayaran sama Bapak Ibu. Ya, yang saya minta pertobatannya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kabar baik. Ya, saya bertobat, Bapak Ibu bertobat. Makanya saya akan sampaikan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ketemu saya, kalau saya sudah melenceng dalam firman Tuhan, DM saya. Kasih tahu Bunda Elis, kasih tahu Bunda Mia, ya, kasih tahu Bunda Berliana, Bunda Lydia, biar tegur saya. Ya, saya ini juga hamba Tuhan, manusia biasa. Ya, makanya kita semua ini harus punya keintiman sama Yesus. Bukan punya keintiman sama saya, enggak. Wah, saya traktir koko dah, biar deket sama Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya, saya berkati anaknya kokungin lah, supaya nanti saya dekat sama Tuhan. Enggak bisa. Kamu harus dekat sama firman. Ya, kamu harus jalani firman. Roh Kudus itu memberikan pertumbuhan. Perannya Roh Kudus sangat vital. Jiwamu bisa tenang itu karena Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ibarat sosok ibu yang mengayomimu, yang melindungimu. Ya, saat saya menikmati Bapak Ibu hubungan dengan Tuhan, saya rasakan Roh Kudus benar-benar kayak ibu loh. Allah Bapa itu tegas. Dosa sikat, nabi palsu sikat. Ya, makanya di akhir zaman ini Roh Kudus ini. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu menghujat Allah Bapa, kamu menghujat Allah Putra, kamu bisa diampuni. Tapi kalau kau sudah hujat itu Roh Kudus, yang benar-benar menjadi sosok seorang ibu bagi kita, tidak ada pengampunan. Tidak ada. Roh Kudus itu yang membuat kita bertobat. Roh Kudus itu yang berkuasa terus dalam hati nurani kita. Emangnya Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus ya Roh Kudus. Ya, tidak ada nama lain selain daripada Holy Spirit. Holy rohnya. Ya, karena ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Yesus Kristus ini ada. Makanya kenapa Tuhan berkata apa? Hubungan antara suami dan istri itu menggambarkan dari kerajaan surga. Hubungan dari ayah dan ibu itu udah kerajaan surga, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata 2-3 orang itu Bapak, Ibu, dan anak. Ya, biarkan Roh Kudus itu benar-benar lembut di hatimu, Bapak Ibu. Di akhir zaman ini banyak penipuan. Saya mau sampaikan, kalau kamu mau kenal Allah, itu harus dari Bani Israel, bukan dari Bani Ismail. Bukan. Kalau kamu mau kenal pribadi kebenaran yang tepat dari Yesus, bukan dari abad kedua yang aku ngaku sebagai terakhir, bukan dari abad ke-7 yang aku ngaku sebagai nabi terakhir. Enggak. Semuanya itu klaim. Ya, apa hebatnya iblis? Bersilat lidah. Ya, membuat pertanyaan-pertanyaan yang kita dirangsang pakai akal. Kalau kamu mau kenal Tuhan dengan akalmu, tidak bisa. Kamu kenal sama istrimu, kalau kamu tidak punya hubungan, kalau kamu tidak punya kedekatan, kalau kamu tidak satu ranjang, kalau kamu tidak hidup setiap hari dengan dia, kamu tidak bisa kenal istrimu tuh. Kenal Tuhan itu dari hubungan, bukan dari akal. Hubungan itulah yang merangsang akal kita. Ya, rumus kita kenal Tuhan itu bukan dengan akalmu.
Rumus dari itu adalah hatimu yang mau takut akan Tuhan. Ya, yang harus kita ikuti konsep kerajaan surga. Dan Tuhan buktikan Bapak Ibu, mereka yang mengaku berakal tidak pernah menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk seluruh dunia. Hanya mengatakan dulu, dan dulu. TikTok ini bukan buatan dari orang yang ngeklaim berakal. Internet bukan klaiman dari orang yang ngakunya berakal. Android ini, Toa, itu ciptaan yang tidak klaim-klaimnya sebagai orang yang berakal. Yang ngeklaim berakal, Android nggak bisa buat. Toa nggak bisa buat. Laptop nggak bisa buat. Bisanya apa? Debat. Bisanya apa? Berbantah. Bisanya apa? Membuat pertanyaan-pertanyaan yang seolah-olah masuk akal tetapi hoax. Itu yang keklaim berakal. Makanya genap pepatah, yang tong kosong itu pasti nyaring bunyinya. Yang merasa dirinya berakal itu paling nyaring bunyinya, tapi tidak ada produk yang bermanfaat. Ini bukan produknya orang yang berakal nih. Bahkan produk yang dikatakan orang kafir. TikTok ini bukan produknya yang klaim berakal. Facebook bukan produknya orang yang ngeklaim berakal, tapi diklaim sebagai orang kafir. Bahkan diperangi. Toa juga sama. Pesawat juga sama. Mic yang kita untuk nyanyi itu juga sama. Apakah itu dihasilkan sama orang berakal? Tidak. Orang yang tidak pernah ngeklaim dirinya berakal. Tetapi orang yang ngeklaim dirinya berakal tidak pernah punya produk-produk seperti itu. Itulah cara Tuhan mempermalukan mereka yang merasa punya akal. Tetapi ya, Bapak Ibu, mari kita belajar. Punya keintiman sama Tuhan ya. Kalian harus punya hubungan sama Tuhan. Tidak bisa tidak. Ya, mari Bapak Ibu, saya kasih Bapak Ibu kita nikmati satu lagu tentang terhubung. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu mau bertanya 1-2 pertanyaan ya, saya masih ada waktu sedikit lagi. Ya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita harus terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nikmati lagu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang buat support ya. Terima kasih banyak. Kasih-Mu layakan seluruh hidup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Mampukan Dia ku karuniakan putranya melakukan untuk yang kita. Kau inginkan. Dia tidak bangun agama Bapak Ibu. Tak bisa ku Dia bangun hubungan terlepas. Kau dengan kita umat menggenggam manusia. tanganku. Jangan sampai Ingin lepas dengan lebih Yesus. mengenal pribadi. Kenal pribadinya Tuhan Yesus, itu sumber keselamatan. Jangan bangga dengan agama kekristenanmu. Jangan anggap, wah Kristen 2,6 M. Mayoritas di dunia. Jangan bangga di sana. Banggalah kalau kamu melekat di hati Tuhan. Firman-Mu itulah dasar Jadikan firman Tuhan itu dasar daripada hidupmu. yang berdaulat. Hati-hati dengan pikir. Hati-hati dengan tamak. Hati-hati dengan perselingkuhan. Hati-hati dengan percabulan. Hati-hati dengan cinta akan uang. Hati-hati di sana. Kasih-Mu layakan seluruh hidup. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas. Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi. Mari kenal pribadi Tuhan lebih dalam. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku.
Yesus, ampuni kami. Ampuni umat-Mu Tuhan yang kami bolak-balik melukai hati. Ajarkan kami sebagai hamba Tuhan yang setia di dalam. terpisahkan darimu. Jangan kami terpisah Ku daripada tak bisa apa-apa tanpamu. sebagaimana Engkau berkata, aku nggak bisa melakukan apa-apa dari diriku sendiri kalau tidak kuasa itu dari Bapa. Hamba pun tidak bisa melakukan pengajaran ini kalau tidak daripada Roh Kudus yang berkuasa atas rumah Bapa. Biarkan kami punya hati yang lemah lembut, yang gampang dibentuk. Berikan kami hati yang rendah hati Tuhan, supaya kami bisa terhubung denganmu Tuhan. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu. Mari Bapak Ibu terhubung sama Tuhan. Akhir zaman itu sudah dimulai daripada kehadiran Yesus. Kita nggak punya banyak waktu lagi. Soal arah itu sudah bertumbuh. Kita sudah diambang Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Di luar Engkau hamba nggak bisa berbuat apa-apa. Hamba membawa doa untuk 26 teman hamba di tempat ini. Tanpamu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau. Kehidupan ekonomi yang begitu sulit saat ini. Kekeringan yang ada melanda di mana-mana. Kami tahu Tuhan Engkau sedang berjalan dengan kami. Engkau mengajarkan supaya kami hidup dengan iman kepadamu. Kalau kami punya Engkau, kami punya keselamatan. Hati kami tidak mau terikat pada harta benda dunia. Tapi biarkan hati kami terikat kepadamu Tuhan. Uang, hedonisme, kadang-kadang ini menggoda kami untuk kami hidup di dalam kemewahan. Indah dalam kenikmatan, padahal itu bukan esensi dalam kehidupan kami Tuhan. Esensi kami cuma hidup dengan Engkau. Menyenangkan hatimu. Belajar untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Kami sering tertipu dengan kehidupan kemewahan. Kami sering tertipu bahwa kami kalau bahagia itu punya rumah besar, punya mobil mewah. Tetapi terkadang kami miskin di hadapan-Mu karena kami tidak kenal Engkau. Kekayaan, kemewahan, dan pola hidup yang mengandalkan cari duit itu membuat kami jauh daripada-Mu. Tapi kami berdoa Engkau sadarkan kami. Kami jual segala sesuatu milik kami hanya untuk ikut Engkau Yesus Tuhan. Dan kami percaya upah daripada mengikut Engkau. Engkau akan kembalikan kami 100 kali lipat ganda. Dan janji-Mu kepada kami bahwa anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta roti. Kami pegang itu Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk 27 teman hamba di tempat ini. Ajarkan kami menjadi keluarga kesatuan dalam kerajaan Allah. Kami mungkin beda gereja, beda denom. Kami ada yang Katolik, kami ada yang Kristen Protestan. Ada beda gereja, tapi kami mau bersatu. Kami tidak mau gesekan dengan mereka. Kami tidak mau tunjukkan kami lebih pintar. Kami tidak mau menunjukkan kami punya gereja lebih besar, lebih berkarisma. Tetapi jadikan kami keluarga-Mu yang akur satu dengan yang lain Tuhan. Kikis ego kami. Mungkin di mata orang lain kami seorang pendeta besar. Tetapi di mata-Mu terkadang kami bukan apa-apa di mata-Mu Tuhan. Tapi mungkin kami tidak punya jemaat besar. Tetapi di mata-Mu kami adalah hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan. Jauhkan segala bentuk kekayaan yang membuat kami jauh daripada-Mu. Tapi dekatkan kami dengan Engkau dan berkatilah kami untuk makan minum kami, bahkan kami bisa bantu banyak orang. Untuk setiap anak-anak kami dan masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Kami mau anak-anak kami dekat dengan Engkau, dengan segala kekurangan dan kelemahan mereka. Karena apa yang menjadi anak kami itu gambaran kami sebagai orang tuanya. Ada malas, tidak perhatian, ada cuek, dan sebagainya. Tapi aku berdoa ya Bapa, sebagai hamba-Mu, anak-anak kami yang ada 26 tempat ini Tuhan, kami berikan sama Tuhan. Ampuni kami sebagai orang tua yang gak bisa jadi figur. Ya, tetapi anak kami jangan biarkan disesatkan dengan nabi-nabi palsu, dengan yang ngaku-ngaku sebagai nabi paling terakhir. Jangan biarkan anak kami disesatkan Tuhan. Jangan biarkan anak kami pun disesatkan dengan dogma-dogma yang di dalam gereja yang gak sesuai dengan firman-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan untuk anak-anak kami, berikan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Kami minta Tuhan, supaya generasi kami terselamatkan. Supaya generasi kami kedua dan ketiga bahkan yang keempat, hidup generasi kami takut akan Tuhan. Ya, dengan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Ini yang menjadi seruan kami. Berkati masa depan anak-anak kami. Bahwa anak-anak kami terbang tinggi bagikan Raja Wali di tangan kanan-Mu. Karena kami sebagai orang tua hanya mempersembahkan jiwa ini bagimu. Kami terbatas. Engkau yang tidak terbatas. Ya, Bapak Ibu, saya meteraikan firman Tuhan ini di hati kalian. Jangan pernah jual Yesus demi apapun. Lebih baik kita kekurangan makan, kekurangan minum. Tetapi Yesus tetap selalu di hati. Tuhan akan rubah hidupmu. Penyesatan di akhir zaman melalui hebat. Jangan percaya sama mereka yang mulut besar. Jangan percaya kepada mereka yang tong kosong nyaring bunyinya. Jangan percaya sama mereka yang mengatakan akal, tetapi tidak pernah menghasilkan produk yang bermanfaat untuk banyak orang. Dekatlah dengan Tuhan. Punyalah hubungan dengan Tuhan. Jangan kenal Tuhan dari kata koko, tetapi kenallah Tuhan dari hubunganmu secara pribadi. Ayub berkata sebagai ayat terakhir, dari kata orang aku kenal Tuhan, tetapi dari sekarang ini aku melihat Tuhan itu naik. Dan Tuhan itu hidup. Ya, kami sebagai hamba Tuhan hanya memperantarakan kalian kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tak yang memperantarakan kepada Allah Bapa. Kami hanya mengajarkan kalian Bapak Ibu untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, jangan ngefans sama hamba Tuhan terlalu berlebihan. Ya, jangan berhalakan hamba Tuhan. Ikut sama Tuhan Yesus. Kami bukan pemimpinmu. Pemimpinmu adalah Yesus. Kami hanya koordinator di dalam organisasi gereja. Saya tidak cari pengikut. Kalian harus ikut Yesus. Jangan ikut saya. Ya, harus ikut Yesus. Saya juga tidak akan buat gereja besar-besar sebagai tandingan sama keluarga hamba Tuhan, tidak. Ya, tetapi hidup saya hanya untuk satu, untuk membangun umat. Ya, jadilah berkat di gereja kalian Anda berada. Yang Katolik, jadilah berkat di lingkungan Katolik kalian. Tebarkan kasih, cinta, dan damai. Jangan berantem sama teman-teman Kristen Protestan. Yang teman-teman Kristen Protestan, jangan merasa paling holy. Ya, jangan merasa doktrinmu paling benar. Ya, tetapi jadilah orang benar di mata Tuhan. Kehidupan yang rendah hati dan lemah lembut dan mengasihi antara keluarga kerajaan surga itu yang lebih penting. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, angkat kedua tangan kalian dan terimalah berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya kepadamu. Terimalah berkat ini mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bunda Elis sudah menemani saya. Terima kasih buat 26 teman kalian yang terpilih. Untuk mengerti tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. God bless you. Amin. Terima kasih Pastor. Pastor minta Sama-sama. tolong nanti didoain ya buat Mario besok ujian ya. Oh ya, nanti doa pribadi ya. Saya doa Iya, pribadi. makasih banyak Pastor. Sama-sama, Tuhan Yesus memberkati.